Syukur pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, memanggillah Bapamu, berharga tinggi amat. Jemaat sekalian, kita akan masuk pada Mazmur Pujian, dan Mazmur yang akan kita baca adalah dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bacaan Mazmur ini kita lakukan sebagaimana biasanya kita membaca Mazmur. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku. yakni semua lawanku dan musuhku, Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini. diam di rumah Tuhan, Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikian Mazmur Pujian. Jemaat sekalian, kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 390 bait 1 sampai dengan 3. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang penuh. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami berada di rumah masing-masing untuk menghayati kembali bagaimana Engkau bergumul di Taman Getsemani. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang sama bersama-sama dan menyertai kami ketika kami akan belajar firman-Mu, sehingga kami diberikan pengertian untuk kemudian mempraktekkan firman itu. Inilah kami Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 21 yang menyatakan pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan dalam situasi sehat fisik maupun psikis, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari Rabu Malam Getsemani atau hari doa GPIB, di mana di setiap tahun menjelang Jumat Agung kita beribadah. Dan dari Lukas kita akan belajar di bawah tema mengenal Allah, mengenal diri. Sampai di mana kita mengenal diri kita? Pasti saya dan Bapak Ibu pernah bercermin kan? Supaya kita tahu secara detail bagaimana kita sebenarnya. Tapi hati kita cuma kita dan Tuhan yang tahu. Pertanyaan berikutnya adalah sampai di mana kita mengenal Allah? Pertanyaan itu diberikan oleh Yesus sebagai sang guru agung kepada Petrus, murid yang paling dikasihi dan murid yang selama ini pernah menyaksikan dia, pernah mendengar dia berkhotbah, bahkan melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tiba-tiba Yesus bertanya, siapakah aku menurutmu? Apa kata Petrus? Menurut Petrus, Yesus itu Mesias, yang adalah Allah sendiri. Tapi sebelum jawaban itu diberikan Petrus, Yesus bertanya dulu pada Petrus. Petrus, menurut orang banyak, saya ini siapa? Apa kata Petrus tentang ungkapan orang banyak? Ayat 19, orang banyak berkata bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, dia juga adalah Elia, dan Yesus itu adalah nabi-nabi dahulu telah bangkit. Bukan itu jawaban yang Yesus maksudkan, karena jawaban itu adalah jawaban standar Bapak Ibu. Yang Yesus mau adalah jawaban sebagaimana iman yang dimiliki oleh setiap pengikutnya. Kembali ketika Yohanes berkata bahwa Yesus adalah Mesias, itu merupakan ungkapan iman dari Yohanes, dari murid yang paling dikasihi, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Raja yang dinantikan. Apa kata Yesus setelah Yohanes berkata demikian? Ayat 21, Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitakan hal itu kepada siapapun. Kenapa itu tidak perlu diberitakan?
Karena Yesus mau pengakuan itu muncul dari setiap orang yang berkata percaya Dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di malam Getsemani ini, sudah sejauh mana kita mengenal Yesus? Jika kita berjumpa dengan Yesus dan Yesus sementara berdoa untuk kita, sama seperti dalam bacaan kita. Ketika kemudian Yesus bertanya kepada kita, sampai di mana saya dan Bapak Ibu mengenal Dia? Apakah jawaban kita standar? Seharusnya jawaban kita adalah kita mengenal Yesus sebagaimana kenyataan konkret yang kita alami di dunia ini. Kenyataan konkret apa? Kehidupan dan usia kita berapa? Apa saja yang kita alami? Dan itulah sepanjang kehidupan kita mengenal Yesus. Jadi kita kenal Yesus bukan karena perkataan orang, tapi kita mengenal Yesus karena kita meyakini dengan iman kita. Karena kita mengalami kehidupan dengan Dia, oleh karena itu dalam kehidupan kita diajak, anak-anakku, datanglah kepadaku, hiduplah sesuai dengan kehendakku, sangkalah dirimu, pikulah salib, dan ikutlah aku. Hari doa GBIB ini, saya dan Bapak Ibu diajak untuk siapkah kita kembali memikul salib. Situasi sekarang dengan wabah yang ada, salib itu mungkin terasa lebih berat bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu berat. Tetapi bagi orang percaya, mari kita seperti Yesus, berdoa sendiri atau berdoa secara keluarga, untuk kemudian kita siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Siap untuk berkata, siapakah Yesus yang kukenal? Karena Dia mengenal saya dan Bapak Ibu, dahulu, kini, dan sampai akhir hidup kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih, merespon firman Tuhan malam ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 300 bait 1 dan 2, kepadamu ku berdoa. Karena ku tahu
Bapak Ibu Jemaat kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk doa malam ini dibagi beberapa bagian. Untuk kepala keluarga, mendoakan bagian iman, kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Kemudian keluarga-keluarga jemaat, khususnya mereka yang mendampingi warga atau yang sakit serta yang mengalami duka cita. Kemudian ibu atau istri membagi dalam pokok doa para presbiter GPIB agar melayani dengan penuh komitmen. Kedua, persiapan pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kemudian bagian anggota keluarga yang lain, apakah anak atau anggota keluarga yang bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah saat ini, mendoakan bagian pemerintah dan tim medis penanganan wabah corona serta para pasien yang mengalami COVID-19. Dan yang terakhir, seluruh warga jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Dan semua rangkaian doa ini kita mulai dan kami tuntun dengan musik berikut ini. Mari kita berdoa. Setiap doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, yakinlah dengan iman yang kita miliki bahwa Tuhan akan menjawab menurut waktunya. Malam ini, mari juga kita mendukung tim multimedia yang berjuang di tengah-tengah pelayanan mereka, supaya kiranya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kesehatan, bahkan pelayanan mereka semakin menjadi luar biasa di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kesabaran juga menjadi milik mereka, dan akhirnya di setiap waktu yang Tuhan karuniakan, mereka juga siap untuk melakukan yang terbaik. Semua doa dan harapan ini
kami satukan dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
Masih dalam keadaan berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Marilah kita terus berdoa sambil berjaga-jaga agar dunia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kita menutup persekutuan ini dengan Kidung Jemaat 409 bait 1 dan 3. Yesus, kau nahkodaku. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai tofan menggerak dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nahkodaku. Bila tiba saatku melabuhkan hidupku, waktu ombak menglegar, beri sabdamu ku dengar. Jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.